Hai, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Video kali ini akan membahas hasil diskusi dari kelompok A2 Toraja Utara dalam ruang kolaborasi mengenai modul 1.3 yaitu tentang visi, pernyataan prakarsa perubahan, dan tahapan bagja. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fasilitator Ibu Hasmaini dan kepada pengajar praktik Bapak Lukas Tandi Badoang. Ini adalah anggota kelompok kami. Pak Titus sebagai ketua, Pak Andri sebagai wakil ketua, Pak Yunikal sebagai sekretaris, dan sebagai anggota ada Ibu Asri, Ibu Yerika, dan saya sendiri, Febriana. Adapun yang melatar belakangi diskusi kami yaitu untuk melakukan perubahan di sekolah diperlukan visi yang jelas sebagai acuan atau tujuan kita di masa depan. Mewujudkan visi adalah dengan melakukan perubahan yang positif. Perubahan itu diwujudkan dengan menggunakan inquiry apresiatif yang memungkinkan komunitas di sekolah melakukan kolaborasi yang berangkat dari kekuatan aset yang dimiliki sehingga hasilnya lebih kontekstual. Untuk itu kami belajar membuat visi secara kolaboratif bersama kelompok. Visi yang telah disusun itu kemudian kami turunkan menjadi prakarsa perubahan sebagai tonggak pencapaian yang akan mengantarkan kami dari waktu demi waktu ke jarak yang lebih dekat dengan visi yang telah kami susun. Tahapan yang membantu kami menerapkan paradigma inquiry apresiatif dalam mewujudkan prakarsa perubahan adalah dengan model bagja. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Melalui diskusi setelah kami menyamakan persepsi dengan apa yang menjadi permasalahan di sekolah kami, maka kami membuat sebuah visi yang berbunyi mewujudkan peserta didik yang unggul, berkarakter, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari visi tersebut, kami menyusun kalimat pernyataan prakarsa perubahan yang sesuai dengan bunyi mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid demi meningkatkan minat belajar siswa. Berikut adalah metode bagja yang kami lakukan di dalam mendukung visi. B. Buat pertanyaan. Pertama, apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan yaitu melakukan asesmen awal kepada peserta didik, lalu merancang pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang kedua, apakah sekolah bisa menjadi wadah yang ideal untuk pembentukan karakter murid? Tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan yaitu berkolaborasi dengan semua elemen yang terkait di sekolah. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan pertama, siapa saja yang sudah menemukan strategi yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Tindakan atau penyelidikan, yaitu mencari contoh nyata rekan guru yang sudah mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. 2. Aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu melakukan wawancara pengalaman dengan rekan guru. 3. Situasi seperti apa yang mendukung pembelajaran yang berpusat pada murid? Tindakan atau penyelidikan yaitu mencari referensi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa atau murid. G. Gali mimpi. Pertama, apa harapan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang berpusat pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu bersama guru dan murid membuat harapan dan evaluasi mengenai proses pembelajaran. J. Jabarkan rencana. Bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses peningkatan minat belajar siswa? Tindakan yang dilakukan yaitu membuat deskripsi minat siswa melalui survei dan juga wawancara. 2. Bagaimana cara agar usaha meningkatkan minat belajar siswa bisa terus dilaksanakan secara kontinu? Tindakan yang dilakukan yaitu merancang tahapan proses pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan minat belajar siswa. J. Jabarkan rencana yang ketiga. Apa yang harus dilakukan agar siswa terus memiliki minat belajar yang tinggi dalam pembelajaran?
Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu mengkondisikan situasi kelas agar menyenangkan bagi siswa. Atur eksekusi. Yang pertama, siapa saja yang saya libatkan dalam rencana ini? Tindakan yaitu mengajak kepala sekolah dan rekan guru melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang saya terapkan. Kedua, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran? Tindakan yang dilakukan yaitu melibatkan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua untuk terlibat dan berkolaborasi dalam program yang saya terapkan. Ketiga, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakan atau penyelidikan bagian A, selalu melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Tindakan atau penyelidikan bagian B, selalu menyiapkan wadah diskusi bagi siswa untuk berpendapat. Dan tindakan atau penyelidikan bagian C, yaitu mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah. Itulah pemaparan mengenai Bagja yang telah kami terapkan. Kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu dalam menentukan visi harus diselaraskan dengan visi dari pemerintah Indonesia, yaitu visi negara, visi Kementerian Pendidikan, dan selanjutnya sampai visi Dinas Pendidikan di daerah. Untuk saat ini, visi dapat dibuat berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Agar visi dapat tercapai, maka ada baiknya guru-guru di sekolah membuat prakarsa-prakarsa perubahan secara kokreasi dengan seluruh warga sekolah dan juga lingkungannya. Dalam hal ini, tahapan yang diambil menggunakan model Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Demikian pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih.